13 Juli 2020 akan dilaksanakan sidang perkara perceraian dalam kurung cerai gugat register perkara nomor 121 garis miring PDT garis miring 2020 garis miring PA Kudus siap dimulai. Majelis Hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121 garing PDT.G garing 2020 garing PA Kudus pada hari ini Senin tanggal 13 Juli 2020. Sidang Pengadilan Kudus yang mengadili perkara perdata nomor 121 garing PDT.G garing 2020 garing PA Kudus antara Cita Nuria sebagai penggugat dan Ahmad Holmen sebagai tergugat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pihak dimohon memasuki ruang sidang. Silakan. Selamat pagi saudari penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia. Baik, sebelum persidangan dimulai, saya akan mengecek identitas saudari penggugat dan saudara tergugat terlebih dahulu. Untuk penggugat, siapa nama saudari? Saya Cita Nuria, Berapa umur saudari? 23 tahun, Di mana saudari bertempat tinggal? Undaan RT 1 RW 2, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya bersama dengan kuasa hukum saya. Terima kasih. Apakah saudari kuasa hukum tergugat? Benar yang mulia. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik yang mulia, nama saya Putra Tunaja SHM. Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara dari Kantor Hukum Nusa Bangsa, alamat kantor Jalan Bakti nomor 123 Rendeng, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari Bisa, ya. beserta surat kuasa khusus? Bisa yang mulia. Silakan. Oke. Silakan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya kepada saudara tergugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara. Siapa nama saudara? Berapa umur saudara? 25. Di mana saudara bertempat tinggal? Undaan RT 02 RW 01 Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dalam persidangan ini, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Iya. Terima kasih. Saudara yang mewakili, Benar Pak Hakim. coba perkenalkan identitas saudara. Baik Pak Hakim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Prasetyo, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara dari kantor Putra Bakti yang beralamatkan di Jalan Bakti nomor 87 Durian, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus? Bisa Pak Hakim. Silakan.
Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari adanya kasus ini. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik-baik. Nah, untuk kasus ini, menurut saya, bila saudara-saudari, penggugat dan tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana, saudara penggugat? Apakah penggugat sudah memikirkan kembali? Sangat disayangkan, sudah menikah, malah ingin bercerai. Apakah nanti saudari tidak malu bakal dicemooh oleh tetangga saudara-saudari? Bagaimana, damai saja? Bapak Hakim yang mulia, sebenarnya klien saya sudah mencoba menjadi istri yang baik, mencoba selalu mengalah dan memaafkan tergugat. Akan tetapi, upaya ini tidak ditanggapi dengan baik oleh tergugat. Maka, jadi klien saya tetap tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang mulia. Bagaimana, tergugat? Bapak Hakim yang kami hormati, saya sependapat dengan Bapak Hakim. Sebenarnya saya kaget dan sangat saya sesalkan istri saya ingin cerai dari saya. Saya masih cinta dan buktinya saya sudah minta maaf atas kesalahan saya. Baik, saya ingin bertanya kepada penggugat. Bagaimana, penggugat? Suami Anda sangat sayang terhadap Anda. Apakah Anda ingin melanjutkan kembali sidang ini? Saya sudah tidak kuat lagi Hakim. Hati saya sudah sakit. Saya pun sudah sumpah melihat dia. Lebih baik saya sendiri saja. Sesuai dengan peraturan Mahkamah nomor 1 tahun 2016 tentang pemberian kesempatan untuk para pihak melakukan mediasi, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini. Bagaimana saudari penggugat, apakah memilih mediator salah satu dari majelis hakim atau saudari penggugat mempunyai pilihan mediator lain? Dipilihkan sampai Pak Hakim, biar adil. Bagaimana dengan tergugat? Dia yang mulia, saya dipilihkan. Baik, kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk saudari Yusril Falah SH sebagai hakim mediator dalam perkara nomor 121/PDTG/2020/PA Kudus. Baiklah, untuk menunggu hasil proses mediasi dari para pihak, sidang ditunda sampai dengan Tanggal 21 Juli 2020 yang mulia. baik, tanggal ya, untuk memberikan kesempatan pada pihak yang berperkara untuk mediasi, sidang ditunda dengan tanggal 21 Juli 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan mediasi dan gugatan. Kepada para pihak harus hadir tanpa surat pengadilan dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121/PDT.G/2020/PA Kudus pada hari ini, Selasa, tanggal 21 Juli 2020. Sidang Pengadilan Kudus yang mengadili perkara perdata nomor 121/PDT.G/2020/PA Kudus antara Cita Nuria sebagai penggugat dan Ahmad Kholmen sebagai tergugat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana saudari penggugat hasil mediasinya? Damai saja? Hasil mediasinya gagal Hakim dan saya tetap ingin bercerai. Bagaimana tergugat hasil mediasinya? Tidak berhasil Pak Hakim, saya ingin kembali saja. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
Sebagaimana sidang lalu adalah laporan hasil mediasi dan hasil mediasinya gagal, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan nomor 121-PDT-G-2020-PA Kudus. Bagaimana gugatannya dibacakan atau dianggap dibaca? Dianggap sudah dibaca. Bagaimana dengan gugatannya? Ada perubahan? Tidak, tetap ada gugatan semula. Bagaimana tergugat? Sudah dapat salinan gugatannya? Sudah dibaca dan paham isi maksudnya? Ya Pak. Baik, selanjutnya adalah hak tergugat untuk menjawab gugatan tersebut. Bagaimana? Sudah siap untuk jawabannya? Mau dijawab lisan atau tertulis? Tertulis. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, jam 9 waktu Indonesia Barat, dengan agenda jawaban tergugat. Mohon penggugat dan tergugat hadir di persidangan tanpa dipanggil lagi oleh majelis hakim. Demikian, sidang ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121-PDTG-2020-PA Kudus pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Sidang Pengadilan Kudus yang mengadili perkara perdata nomor 121-PDTG-2020-PA Kudus antara Cita Nuria sebagai penggugat dan Ahmad Kholmen sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Bagaimana penggugat? Ada perubahan atas gugatannya? Sudah rukun kembali? Tidak ada perubahan yang mulia, dan saya masih tetap pada keinginan saya semua. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Sidang hari ini dengan agenda jawaban oleh tergugat. Saudara penggugat untuk jawaban kali ini dianggap sudah dibacakan. Apa perlu dibacakan kembali? Cukup, sudah dianggap dibacakan yang mulia. Apakah saudara tergugat akan merubah atau menambah jawaban tersebut? Dari pihak tergugat tidak akan merubahnya yang mulia. Baik. Apakah penggugat sudah mengerti atas jawaban yang diajukan tergugat? Apakah mau ditanggapi kembali? Ya, saya sudah mengerti. Baik, berarti replik secara lisan atau tertulis? Replik secara tertulis yang mulia. Apakah saudari sudah siap untuk mengajukan replik pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami belum mempersiapkannya. Kami minta waktu untuk menyusun replik yang mulia. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan surat replik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda. Akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus jam 7 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada penggugat dan kuasa hukumnya dan tergugat dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang dinyatakan tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121-G-2020-PA Kudus pada hari ini, Senin, tanggal 3 Agustus 2020. Sidang Pengadilan Kudus yang mengadili perkara perdata nomor 121-PDT-G-2020-PA Kudus antara Cita Nuria sebagai penggugat dan Ahmad Kholmen sebagai tergugat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saudari penggugat, apakah saudari masih akan melanjutkan perkara saudari? Sudah adakah upaya damai yang ditempuh? Ya, majelis hakim, saya masih ingin melanjutkan perkara saya, dan sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil. Baiklah, sidang kali ini dengan agenda pembacaan replik saudara tergugat. Untuk replik kali ini
dianggap sudah dibacakan atau perlu dibacakan kembali? Cukup sudah dianggap dibacakan saja yang mulia. Baik, apakah saudari penggugat akan merubah atau menambah replik tersebut? Dari pihak penggugat tidak akan merubahnya yang mulia. Saudara tergugat, apakah mau menanggapi kembali atas replik penggugat secara lisan atau tertulis? Ya, yang mulia, saya akan menanggapi secara replik secara tertulis. Apakah saudara sudah siap mengajukan duplik pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, kami mohon waktu untuk menyusun duplik yang mulia. Saya beri waktu 1 minggu. Iya yang mulia, siap. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan duplik dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Demikian sidang dinyatakan tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121 garing PDT.G garing 2020 garing PA Kudus pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2020 telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada saudari penggugat, apakah saudari masih tetap melanjutkan perkara saudari? Sayang sekali perkara saudari sudah berjalan hampir 1 tahun. Ya mulia, saya masih tetap ingin melanjutkan perkara saya, dan saya sudah yakin dengan keputusan saya ini. Baiklah, sidang kali ini dengan agenda pembacaan duplik tergugat. Saudari penggugat, untuk duplik kali ini dianggap sudah dibacakan, apa perlu dibacakan kembali? Cukup sudah dianggap dibacakan saja yang mulia. Baik, karena penggugat maupun tergugat sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah saudari telah siap mengajukan bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, saya belum mempersiapkannya. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Mohon maaf yang mulia, saya juga belum mempersiapkannya. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mempersiapkan bukti berupa saksi, surat-surat dan sebagainya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini telah resmi. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121 garing PDT.G garing 2020 garing PA Kudus pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Sidang Pengadilan Kudus mengadili perkara perdata nomor 121 garing PDT.G garing 2020 garing PA Kudus antara Cita Nuria sebagai penggugat dan Ahmad Kholnain sebagai tergugat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, saudari penggugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya siap yang mulia, dan saya siap untuk melaksanakan persidangan saya ini. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya sehat yang mulia. Saya ingin melanjutkan sidang ini. Baiklah, majelis hakim akan memberikan sedikit nasihat agar kalian mengurungkan niat untuk bercerai. Maaf yang mulia, saya tetap dengan keputusan saya ini dan dilanjutkan saja langsung ke pembuktian.
Baiklah, untuk pembuktian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bagi yang tidak berkepentingan, silakan meninggalkan ruangan sidang. Pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti, surat dan saksi? Majelis Hakim yang saya hormati, alat bukti berupa kutipan akta nikah dan saksi yang saya ajukan atas nama Nur Khalifatul Rasyidah dan Muhammad Tariq Syihab telah siap dan mohon kepada Majelis Hakim agar diperiksa. Kuasa hukum penggugat, berikan buku kutipan akta nikah ke Majelis Hakim. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Makasih yang mulia. Fotokopi buku nikah sudah sesuai dengan aslinya. Apakah masih ada alat bukti lainnya? Tidak ada lagi alat bukti yang saya ajukan yang mulia. Saya membawa 2 orang saksi, mohon dengan keterangannya. Bagaimana dengan pihak tergugat? Saya membawa beberapa bukti dan seorang saksi yang mulia. Baiklah, Saudari Panitra, hadirkan saksi pertama dari penggugat ruangan sidang. Untuk tergugat dan penggugat, silakan duduk di samping kuasa hukumnya. Kepada Saudari Nur Khalifatul Rasyidah, saksi dari saudara penggugat, masuk ke ruang sidang. Silakan. Selamat pagi, saudari saksi. Selamat pagi yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang kali ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudari. Apakah saudari saksi membawa kartu identitas? Ya, saya membawa kartu identitas ini. Silakan berikan kepada majelis hakim. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Nur Khalifatul Rasyidah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Undaan, RT 1, RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus? Ya, benar yang mulia. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudari anut. Apakah saksi bersedia disumpah? Ya, Pak Hakim, saya bersedia untuk bersumpah. Baik, kepada juru sumpah, silakan masuk ke ruang sidang. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Baik, Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. kecuali yang sebenar-benarnya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak lain halnya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa. Saudara mengerti? Ya, Pak Hakim, saya mengerti. Apakah saudara kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ini? Ya, saya kenal karena salah satu dari penggugat itu adalah saudara saya. Siapa mereka? Yang perempuan adalah Mbak Cita, saudara sepupu saya, dan sebagai tergugat itu adalah suami dari Mbak Cita. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Seingat saya tahun 2019 karena saya juga menghadiri acara pernikahannya. Di mana penggugat dan tergugat tinggal?
Awalnya mereka tinggal di rumah orang tua tergugat, yaitu di Desa Undaan, RT 2 RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dan mempunyai rumah sendiri di Undaan juga, RT 5 RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Apakah penggugat dan tergugat sudah memiliki anak? Yang saya ketahui mereka belum dikaruniai anak. Apakah saudara mengetahui maksud penggugat menghadap di persidangan ini? Iya Pak Hakim, saya mengetahui penggugat ingin menceraikan tergugat. Apa saudari saksi tahu masalah apa yang dialami oleh keluarga mereka? Iya, saya mengetahui karena si penggugat ini sering bercerita kepada saya jika si penggugat ini meminta uang itu tidak pernah dinafkahi atau tidak pernah diberikan uang belanja. Malah si tergugat ini sering marah-marah kepada si penggugat. Apakah saksi tahu bagaimana keadaan keluarga mereka? Yang saya tahu itu mereka berdua dalam keadaan yang sering berdebat mengenai keuangan. Apa yang saudari dengar dari keributan keluarga mereka? Saya pernah mendengar satu kali pada saat saya silaturahim ke kediaman mereka, itu si penggugat meminta uang kepada tergugat. Malah si tergugat ini marah-marah kepada si penggugat dan tidak memberikannya uang, padahal dia juga sudah bekerja. Apakah saksi tahu sejak kapan tergugat tidak menafkahi penggugat? Sejak mereka berdua itu tinggal bersama di kediaman mereka. Apakah saudara sudah pernah berusaha menasihati untuk rukun? Sudah pernah Pak Hakim, tapi tidak bisa. Apakah sekarang penggugat dan tergugat masih satu rumah? Sudah tidak, mereka sudah pisah rumah. Berapa lama kedua pihak yang berperkara ini berpisah? Kurang lebih 5 bulan. Apakah saudara saksi tahu kemana tergugat pergi? Saya tidak tahu Pak Hakim. Apakah saudara saksi pernah melihat tergugat pulang selama 5 bulan itu? Tidak, saya tidak pernah melihat. Ada lagi yang ingin saudari sampaikan? Baik, terima kasih saudara saksi. Silahkan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Baik, saudari Vanessa, hadirkan saksi kedua dari penggugat ruangan sidang. Saksi atas nama Muhammad Torik Sihab dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudara. Apakah saudara saksi membawa kartu identitas? Ya Pak Hakim, saya membawa kartu identitas. Silakan tunjukkan kepada majelis hakim. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Muhammad Torik Sihab, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Undaan, RT 5 RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus? Ya, benar Pak Hakim. Baiklah, menurut peraturan perundang-undangan, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudara saksi harus disumpah menurut kepercayaan saudara anut. Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia Pak Hakim. Baiklah, kepada juru sumpah untuk memasuki ruangan persidangan. Saksi silakan untuk berdiri dan berhadapan kepada hakim anggota satu untuk disumpah. Saudara saksi, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. kecuali yang sebenar-benarnya.
Saudara saksi, dipersilakan duduk kembali. Saudara saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Dan saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ini? Ya, saya kenal, Pak Hakim. Siapa mereka? Mereka adalah tetangga saya yang rumahnya berada di depan rumah saya. Apa saudara mengetahui masalah yang dialami oleh keluarga mereka? Mereka sering cekcok karena tergugat tak pernah memberi nafkah kepada sang penggugat. Apa saudara mendengar dan melihat sendiri mereka ribut setiap hari? Ya, Pak Hakim, saya melihat dari luar rumah hampir setiap hari mereka selalu ribut. Dan pada suatu hari saya pernah melihat keributan di luar rumah gara-gara sang tergugat pulang larut malam. Sejak kapan tergugat tak pernah memberikan nafkah? Kurang lebih 5 bulan yang lalu. Apakah saudara tahu sendiri kalau pada waktu itu tergugat tidak memberi nafkah? Ya, karena sang penggugat itu sering utang di warung dan bercerita kepada saya sendiri. Apa sekarang penggugat dan tergugat tinggal bersama? Dulunya iya, tapi sekarang tidak. Apakah saudara saksi tahu kemana penggugat pergi? Tempat di mana penggugat saya tidak tahu. Tapi pernah dengar-dengar bahwa penggugat pergi bekerja. Apakah selama pergi tergugat pernah pulang? Tidak pernah, Pak Hakim. Ada lagi yang saudara saksi sampaikan? Cukup, Pak Hakim. Terima kasih kepada saksi yang sudah memberikan keterangan. Silahkan boleh keluar persidangan. Terima kasih, Pak Hakim. Bagaimana saudara penggugat? Apakah benar keterangan yang diberikan oleh saksi? Ya, benar, benar. Tidak benar, Majelis Hakim. Karena saya sering pulang, tidak dibuka pintu oleh istri saya. Baik, saudari Panitera, hadirkan saksi dari tergugat ke ruangan persidangan. Saksi atas nama Iva Muhandika dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi dari tergugat. Apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan kali ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang kali ini. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa identitas saudari. Apakah saudari saksi membawa kartu identitas? Ya, saya membawa kartu identitas yang mulia. Silakan, berikan kepada majelis hakim. Silakan kembali. Baiklah, menurut peraturan undang-undang, sebelum memberikan keterangan di persidangan, saudari saksi harus disumpah menurut kepercayaan yang saudari anut. Apakah saudari siap? Pada juru sumpah untuk memasuki ruang persidangan. Saksi silakan untuk berdiri. Saudari saksi, ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain kecuali yang sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali.
Saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengarkan di sini, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saudari mengerti? Iya, saya mengerti yang mulia. Apakah saudari saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara ini? Iya, saya kenal yang mulia. Yang berbuat ini adalah saudara saya, sekaligus tetangga saya. Rumah saudari dekat atau jauh? Dekat yang mulia, rumahnya tidak jauh dari rumah saya, hanya berjarak satu rumah dari rumah saya. Apakah saudari saksi tahu masalah apa yang dialami oleh keluarga mereka? Tidak, maksud saya kira keluarga mereka ini baik-baik saja. Karena saya mendengar mereka bertengkar, tapi saya kira itu hal yang wajar sih. Iya. Apakah saudari saksi pernah melihat sendiri mereka ribut? Tidak yang mulia. Apakah saudari tahu kemana tergugat pergi? Iya, tahu. Tergugat pergi bekerja. Apakah ada masalah finansial dari keluarga mereka? Iya yang mulia. Tergugat pernah bercerita kepada saya bahwa istrinya itu tidak puas dengan nafkah yang sudah diberikan oleh tergugat ini. Apakah saudari tahu tergugat pulang? Ya, tahu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih kepada saudari saksi yang sudah memberikan keterangan. Silakan, boleh keluar persidangan. Bagaimana saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah benar yang disampaikan oleh saksi? Tidak benar majelis hakim. Kami sering bertengkar karena tergugat tidak mau menafkahi saya. Setiap saya minta uang kepada tergugat, dia selalu marah-marah. Bagaimana dengan tergugat, apakah benar seperti itu? Tidak benar majelis hakim, saya tidak marah-marah, tapi yang sering marah-marah istri saya. Penggugat? Tapi majelis hakim, nyatanya tergugat sering marah-marah jika saya minta uang untuk belanja. Tergugat juga sering keluar dengan teman-temannya jika tergugat mempunyai uang. Tergugat sudah tidak mau memberi saya uang karena tergugat menggunakan uang hasil kerjanya untuk pergi dengan teman-temannya. Baiklah, saya akan memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk memberikan kesimpulan akhir dari keterangan masing-masing saksi. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk mengajukan kesimpulan? Sudah siap yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Siap yang mulia. Baiklah, kepada pihak penggugat silakan menyampaikan kesimpulannya. Klien saya tetap pada dalil-dalil gugatan dan replik yang telah diajukan yang mulia. Baiklah, pada pihak tergugat dapat menyampaikan kesimpulannya. Siap yang mulia. Klien saya tetap ada jawaban duplik yang disampaikan, yang diajukan. Baiklah, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, karena penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulan, maka dari itu majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk memberikan putusan. Maka sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan ini pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Demikian sidang dinyatakan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor 121 garing PDT.G/2020 garing PA Kudus pada hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2020. Sidang pengadilan Kudus yang mengadili perkara perdata nomor 121 garing PDT.G/2020 garing PA Kudus antara Cita Nuriyah sebagai penggugat dan Ahmad Khomen sebagai tergugat telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada saudari penggugat Cita Nuriyah binti Ahmad Juni dan saudara tergugat Ahmad Khomen bin Abdullah, persilakan masuk ke ruang sidang.
Silakan duduk. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah menyusun putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak saja, sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan sidang ini. Terima kasih. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin kembali mencabut gugatannya? Tidak, Pak Hakim. Apakah penggugat tetap ingin bercerai? Bagaimana saudari penggugat? Tidak, Pak Hakim. Saya tetap menyatakan saya. Baiklah kalau begitu, kita lanjutkan sidang pada hari ini. Sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Putusan nomor 121/PDT-G/2020/PA Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Cita Nuriyah binti Ahmad Joni, umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Undahan, RT 05 RW 01, Kecamatan Undahan, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut penggugat, melawan Ahmad Kolmen bin Abdullah, umur 25 tahun, pekerjaan pedagang, alamat Desa Undahan, RT 05 RW 01, Kecamatan Undahan, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan agama tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatan tertanggal 5 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Kudus di bawah register perkara nomor 121/PDT-G/2020/PA Kudus ditambah dengan keterangannya dalam persidangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 31 Januari 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Undahan, Kabupaten Kudus dengan kutipan akta nikah nomor 3101/43/2 Romawi/2019 tertanggal 10 Januari 2019. 2. Bahwa sewaktu menikah penggugat adalah perawan dan tergugat adalah jejaka. 3. Bahwa setelah menikah tergugat mengucapkan sigot talak. 4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua tergugat, Desa Undahan, RT 2 RW 1, Kecamatan Undahan, Kabupaten Kudus. 5. Bahwa setelah 1 tahun penggugat dan tergugat setelah tinggal di kediaman orang tua tergugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke kediaman bersama di Desa Undahan, RT 5 RW 1, Kecamatan Undahan, Kabupaten Kudus. 6. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam kurung ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak. 7. Bahwa semula kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak awal bulan Agustus 2019 mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena a. Bahwa tergugat sudah tidak menafkahi istrinya dalam kurung penggugat karena setiap tergugat memperoleh uang dari hasil kerjanya, tergugat sering pergi dengan teman-temannya. B. Tergugat sering tidak pulang dan tidak memberikan kabar dan alasan yang jelas. 8. Bahwa puncaknya pada awal bulan Desember 2019 antara penggugat dan tergugat terjadi percekcokan dan perselisihan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah dalam kurung uang kepada penggugat dan setiap penggugat meminta uang kepada tergugat selalu marah-marah. 9.
bahwa karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat, akhirnya tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, yang akhirnya antara penggugat dan tergugat terjadi pisah rumah dan tempat tinggal, sehingga sejak itu hingga telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 5 bulan. 10. Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal kurang lebih selama 5 bulan, penggugat merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah pecah, yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Maka dengan kenyataan tersebut, penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugat cerai. 11. Bahwa atas fakta kejadian tersebut di atas, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan atau dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan pernikahan. 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami dan telah melanggar janji talak pada angka 2 dan angka 4 yang diucapkan pada akad nikah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talib 1 khul'i tergugat Ahmad Kholmen bin Abdullah terhadap penggugat Cita Nuriyah binti Ahmad Joni dengan kewat sebesar 10.000. 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum. Subsidi. Jika Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir menghadapi persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan dan memberi nasihat kepada penggugat dan tergugat agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan mediasi. Berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 21 Juli 2020, mediasi telah gagal. Karenanya, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dan menyatakan tetap pada gugatannya. Menimbang bahwa tergugat terhadap gugatan penggugat tersebut menyampaikan jawaban secara tertulis. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang intinya adalah membantah jawaban tergugat. Menimbang bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya adalah tergugat tidak mengakui bahwa tergugat sudah tidak mau menafkahi penggugat. Menimbang bahwa atas duplik tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya adalah tergugat sudah tidak mau menafkahi penggugat dan pergi meninggalkan rumah, sehingga penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat. Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat dan tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi. A. Bukti surat penggugat, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama penggugat telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diparaf ketua majelis dan bertandai P1. Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Undangan Kabupaten Kudus nomor 310/4/2/2019 tertanggal 10 Januari 2019 bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf ketua majelis dan diberi tanda P2. Surat keterangan dari Kepala Desa Undangan Kecamatan Undangan Kabupaten Kudus nomor 0305-5/5/2019 bertanggal 1 Juli 2020 tentang domisili penggugat bermaterai cukup, lalu diparaf ketua majelis diberi tanda P3. B. Saksi-saksi. Saksi penggugat. Yang pertama, Nur Khalifatur Rosidah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan keras swasta, bertempat tinggal di Desa Undangan RW1 RW1 Kecamatan Undangan Kabupaten Kudus, bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi merupakan saudara dari penggugat. Rumah saksi juga tidak jauh dari rumah penggugat. Kedua, bahwa saksi menyatakan mengetahui permasalahan yang dialami oleh pihak bahwa tergugat sudah tidak mau menafkahi penggugat. Ketiga, bahwa saksi menyatakan saksi tahu kehidupan mereka selalu ribut, tapi saksi cuma pernah dengar mereka bertengkar 1 kali di ruang makan ketika saksi sedang berada di rumah keduanya.
Keempat, bahwa saksi menyatakan saksi dengar tergugat marah-marah kepada penggugat ketika penggugat meminta uang sampai tergugat memukul penggugat. Kelima, bahwa saksi menyatakan tergugat telah meninggalkan penggugat selama setahun. Keenam, bahwa selama meninggalkan rumah tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang. Saksi kedua, Muhammad Torik Syihab, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Undaan, RT 5 RW 1, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena saksi merupakan tetangga dari penggugat dan tergugat karena rumah saksi berada di depan rumah mereka. Kedua, bahwa saksi menyatakan jelas permasalahan yang dialami oleh pihak mereka sering ribut karena nafkah. Ketiga, bahwa saksi menyatakan tergugat dan penggugat telah berpisah. Saksi tergugat. Yang pertama, Iva Muhandika, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 5 RW 1, Desa Undaan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Bahwa saksi mengenal pihak tergugat karena saksi merupakan tetangga dari penggugat dan teman tergugat. Rumah saksi berada di samping rumah mereka yang hanya selisih satu rumah. Bahwa saksi menyatakan kurang mengetahui secara jelas permasalahan yang dialami oleh para pihak. Bahwa saksi menyatakan tergugat pernah bercerita karena masalah nafkah. Penggugat merasa kurang atas nafkah tergugat. Bahwa saksi menyatakan penggugat menuntut nafkah yang lebih. Bahwa saksi menyatakan tergugat pergi meninggalkan rumah karena bekerja. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini. Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai terurai di atas. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendamaikan atau menasihati penggugat dan tergugat agar tidak melanjutkan perkaranya tapi tidak berhasil. Menimbang bahwa setelah majelis hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini sebagaimana pasal 49 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kudus. Menimbang bahwa di samping mendamaikan tersebut untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan pasal 130 HIR Junto, pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 Perma RI nomor 1 tahun 2008. Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak dengan menggunakan lembaga mediasi akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa inti alasan gugatan penggugat yaitu pelanggaran talik talak angka 2 dan 4 pasal 116 huruf G kompilasi hukum Islam adalah sejak awal bulan Desember 2019 sering terjadi perselisihan dan percekcokan karena tergugat tidak mau memberi nafkah kepada penggugat. Bahkan setiap tergugat dimintai uang nafkah justru menimbulkan pertengkaran. Menimbang bahwa berdasarkan bukti telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Menimbang bahwa terhadap dalil penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat yang masing-masing bernama Nur Khalifatur Rashidah dan Muhammad Torik Syihab dan satu saksi dari tergugat bernama Iva Muhandika dan telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tergugat telah melanggar janji takrik talak ayat 2 dan 4 yaitu pasal 116 huruf G Impres RI nomor 1 tahun 1991
tentang kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, talak tergugat sudah seharusnya dinyatakan jatuh. Menimbang bahwa penggugat di persidangan telah membayar iwat sebesar Rp10.000 sebagai pengganti kepada tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka gugatan penggugat telah mencukupi syarat-syarat, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkannya. Yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut di bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini, menetapkan bahwa berita acara sidang persidangan dari awal sampai akhir perkara ini adalah satu bagian dalam putusan ini. Mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan syarat ahli talak telah terpenuhi. 3. Menetapkan jatuh talak 1 khul'i tergugat Ahmad Kholmed bin Abdullah kepada penggugat Cita Nuriyah binti Ahmad Joni dengan iwat sebesar 10.000. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kudus agar mengirimkan 1 helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN dalam kurung pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nundaan Kabupaten Kudus untuk dicatat sebagaimana mestinya. 5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp500.000. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. 7. Menolak selain dan selebihnya. Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Nailul Mubarak SH.MH Ketua Hakim, Ahmad Farid Mutakin SH.MH, Rahmatul Sapitri SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Nurdarina SH selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. Dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketua Majelis Hakim Ahmad Nailul Mubarak SH.MH, Hakim anggota 1 Ahmad Farid Mutakin SH.MH, Hakim anggota 2 Rahmatul Safitri SH.MH, panitera pengganti Nurdiana Safitri SH.MH. Selanjutnya, saudari penggugat, apakah saudari menerima putusan tersebut? Iya, saya menerima putusan. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan dibacakan. Sidang perkara perdata cerai. Sidang perkara perdata cerai gugatan nomor register 121-PDT.G/2020 Pengadilan Agama Kudus pada hari Senin tanggal 24 Agustus dinyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.